seni. Selamat pagi Sobat Ambiar. Ya sebentar lagi kita menjelang Lebaran. Ini udah ada yang persiapan mudik ya. Iya loh, di depan juga di Trans TV di lapangan ada depan parkiran. 50 bus. 50 bus ya? Enggak, ngarang banget lu. Mudik bersama nggak nyampe 50. Emang iya? nyampe Udah 50. DA. 50 bus mah kita nggak bisa. Sampai nggak bisa parkir kita. Ya itu kan karena busnya gede-gede. Enggak, emang Ya. dihitung. Kalau 50 bus kita boro-boro bisa masuk. Tapi alhamdulillah ya bisa mudik tahun ini buat yang mudik Lebaran ke kampung halaman Udah masing-masing. mulai ya? Sudah mulai. Kita harapkan semoga berhati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Pelan ada mudik nggak? Mudik. Mudik kemana lu? Bekasi, lu tiap hari juga Bekasi Jakarta. Lihatlah teman-teman kami ini Perlan 86 menyambut Hari Raya Idul Fitri, rambutnya mereka baru semua. Tuh. Tapi Perlan tuh dibotakin ya, mau Lebaran. Tapi feeling gue Jakarta pasti rame banget nih Lebaran ini. Rame ya? Kayaknya. Insya Allah ya, mudah-mudahan penduduk rame bawa banyak berkah gitu, juga. nggak banyak. Gak apa-apa. Tukang kendang juga sebentar, rambutnya juga baru guys. Coba kasih lihat. Rambutnya di curly tuh, lihat tuh. Kasih lihat tuh, tuh. Oi, ganteng banget loh. Alhamdulillah, rambut Nanti baru. setelah Lebaran, pakai Iya. kacamata pasti keren banget. Rian Ibram kalah. Dia Coba rambut disamain baru. deh. Dia mau mudik, tapi dia mudik dia bingung. Bingungnya bukan mudik lewat jalan yang mana, tapi mudik ke mertua yang mana. Kok mau di kemertua yang mana? Lebaran itu kan dari pagi sampai malam. Betul. Di hari pertama mungkin tinggal dikocok aja. Iya. Hari jam pagi mertua Iya, yang pagi, Iya. siang mertua kedua, sore mertua tiga. Iya. Tapi itu semua tidak penting karena ada yang lebih penting ambiar berbagi. Bener-bener. Nanti kita akan bagi-bagi hadiah, kita nggak putus-putusnya Kita masih kasih hadiah buat banyak Sobat hadiah Ambiar ya. Itu belum dibaca. Pokoknya nonton sampai dari awal sampai akhir karena nanti pertanyaannya berhubungan dengan bintang tamu. Caranya gimana, Karen? Nih caranya gampang banget, ada nomor telepon di layar televisi Anda. Untuk Jabodetabek silakan telepon ke 021791877700. Luar Jabodetabek di 791877711. Lalu Ya. Rian? Kalau misalnya Sobat Ambiar hari ini belum beruntung, tenang, kita masih ada besok ya. Oh iya besok. Dan semoga beruntung, pokoknya caranya gampang, telepon tapi ikuti kita dari setiap segmennya karena pertanyaannya akan seputar bintang tamu kita. Baik, terima kasih banyak atas perjumpaan ini. Belum! Kita ada bintang tamu, suaranya bagus banget nih. Tapi bintang tamu ini Nyanyi luar nih. biasa. Aduh. Bukan menyanyi, tapi ini tuh salah satu seorang hafizah ya. Iya benar, ini Hafizah begitu luar biasa. Kok penyanyi sih lu, gimana sih lu? Jadi penyanyi kagak nyambung banget. Hafizah penghafal Quran ya. Jadi, Masya Allah tadi pas lagi latihan saya Suaranya bagus mendengarnya, banget. saya langsung, aduh Masya Allah. Ini juara 2 tingkat internasional. internasional. Di Dubai International Holy Quran Award 2026, Masya Allah. juara 2 kita akan hadirkan, umurnya baru 10 tahun. Bersama Iya. dengan ayahanda tercinta, Masya ini Allah. dia ada Aisyah Arumi bersama dengan ayah Kawil. Ya. Aisyah, apa kabar Aisyah? Cantik sekali. Ayah sehat ya? Selamat pagi, selamat datang. Silakan Ayah di Aisyah, silakan. Aisyah. Selamat ya, silakan. Aisyah selamat, juara 2 tingkat internasional ya. Dubai International Holy Quran Award 2026. Congratulations. Bahula khair Aisyah, كيف حالك؟ كويس تماما؟ Alhamdulillah, alhamdulillah. Aisyah dan juga ayah juga selamat ya. Aisyah ini tadi kita dengar katanya jago bahasa Arab ya. Coba boleh disapa mungkin Sobat Ambiar dalam bahasa Arab sebisanya Aisyah. Halo, assalamualaikum. السلام عليكم Waalaikumsalam. كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير الحمد Tadi kan aku tanya sebahal khair selamat pagi. Itu masalah ahla wa sahla, apa kabar? Terus tadi apa tadi Kais? kata kalimat setelah assalamualaikum? Kef halak, apa kabar? Alah. Kef halak. حالك Jawabannya كيف apa? حالكم؟ بخير والحمد لله. Kuis, tamam. Oh iya. Aisyah dan juga Ayah nanti kita akan kasih lihat buat Sobat Ambiar seperti apa prestasi yang Aisyah kemarin dapatkan di Dubai. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Senyum terus cantik banget ya Aisyah ya. Cantik dan tadi pas lagi latihan suaranya, Suaranya Masya Allah bagus sekali, luar kamu, biasa. Aisyah. Aisyah, kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar di rumah. Ini dia prestasi seorang Aisyah. Masya Allah. Aisyah berasal dari Malang 10 tahun. Jadi kamu kelas berapa sih Aisyah?
Kelas 4. Kelas 4 SD udah juara tingkat internasional. Masya Allah. Luar biasa Aisyah. Dubai International Holy Quran Awards 2026 ini kan mempertemukan penghafal dan juga pembaca Al-Quran di tingkat internasional dari seluruh dunia. Diadakan di Dubai. Di Dubai. Gimana ceritanya kamu bisa mewakili Indonesia kemarin? Ceritanya pertama ikut kompetisi itu kita disuruh mengirim video. Video dulu. Nah setelah itu Aisyah lolos. Setelah itu dites oleh syekhnya di sana Secara daring. Tesnya secara online. Oh, jadi awalnya kirim video dulu, Ya. kemudian lewat video dinyatakan lolos, Dinyatakan lolos. kemudian ada tes online-nya. Tes online. Tes online-nya itu baca Al-Quran di depan pengujinya. Tanpa Tanpa ilghaib ya, tanpa Al-Quran. Oke. Iya, sekitar ada 6 syekh itu. Itu tapi dengan online ya. Secara online. Iya. Oke. Aisyah juara satunya dari negara mana? dari negara Mesir. Dari Mesir. Iya, tapi luar biasa loh Indonesia. Masya Allah. Juara dua Juara tingkat dunia. Dunia loh, kamu luar biasa. Berapa pesertanya untuk kategori yang kamu ikuti saat itu? 5.000 peserta. 5.000 peserta, Sobat Ambiar. Aisyah juara 5.600 tepat. 5.600. Oke. Tadi ada 6 orang syekh penguji. Kemudian akhirnya ketika terpilih terbanglah ke Dubai. Betul. Dari Indonesia ada berapa peserta yang mewakili Indonesia, Aisyah? Satu saja. Cuman Aisyah aja. Cuman kamu. Satu-satunya. Iya. Ketika berangkat ke Dubai, Ayah, untuk dananya sendiri apakah mereka memberikan sponsor secara sepenuhnya atau memang harus menyediakan dana sendiri untuk terbang ke sana? Alhamdulillah semua free. Itu bahkan sebelum terbang kita tuh sebenarnya sudah dibikinin profil Aisyah itu. Waktu itu ada syuting di Masjid Istiqlal sama ada backgroundnya yang ini apa? Monas itu. Jadi tiap negara harus nampilin VT sesuai negaranya. Bikin profilnya Profil masing-masing. Ya, itu tim besar itu waktu itu. Tim besar bahkan dari mereka. Mereka daring langsung melalui apa ya? Jadi timnya dari Indonesia semua itu sekitar 25 orang itu kayak syuting besar gitu ya. Iya. Kita juga baru pengalaman pertama itu. Tepuk tangan dari KBRI enggak? Belum. Belum. Kita begitu di sana baru. Langsung dari sana. Oh, oke. Ketika sampai ke Dubai, ini pertama kali kamu ke Dubai atau udah berapa kali? Pertama kali. Pertama kali. Apa rasanya pertama kali sampai ke Dubai? Senang, bahagia, tapi ada sedikit gugup. Gugupnya kenapa Aisyah? Ya soalnya Aisyah melihat lawan-lawannya Aisyah sudah besar-besar. SMA kelas 1. Pesaing yang lain kan dewasa Oh, semua. lawannya besar-besar. Iya. Aisyah. Usianya memang dari usia berapa? Satu sampai 16. Kebetulan rata-rata 16 yang Orang luar pemenang kan itu. umur kecil Iya, juga. iya. Gede. Badannya udah besar-besar ya. Mereka itu selevel SMA ya kalau di sini ya. Oh, hebat pisan kamu. Nyampai ke Dubai itu terus gimana sih sistemnya Ayah? Maksudnya untuk di kategorinya dia tuh apakah semuanya tuh gimana untuk kompetisi ini? Untuk tahun ini spesial memang ini baru pertama kali ada peserta perempuan. Pertama itu. Kedua untuk usia juga. Ini kan baru biasanya kan untuk dewasa. Ini dibatasi maksimal sampai 16 tahun. Jadi baru tahun ini ada kategori perempuan dan usia untuk anak-anak, kategori anak-anak. Dan alhamdulillah memang Aisyah itu termasuk 6 besar. Jadi yang 6 besar ini yang sudah nanti diterbangin ke sana. Ini negara mana aja tuh? Mesir, Indonesia. Yang 6 ini dari Mesir ada 2. Suriah, Indonesia. Irak, Kuwait, Indonesia. Oke. 6 besar inilah yang diterbangkan ke Dubai dan salah satunya kamu. Ketika ketemu sama 6 finalis lainnya gugup sudah pasti ya. pasti. Ketika sudah menyelesaikan apa yang menjadi syarat kompetisi, kamu yakin gak saat itu bahwa kamu akan menjadi salah satu juaranya? Kalau yakin, Kalau yakin, insya Allah. Kalau yakin ya ikhtiar aja, saya belajar aja, murojaah aja. Yang keras ini. Terus kalau menang atau enggak urusannya Allah. Belakang. Ya, sudah menjadi rezekinya ya. Iya. Apa kesulitannya di kompetisi ini menurut Aisyah? Ini makomat. Makomat itu irama, jenis-jenis irama. Mereka itu sudah rata-rata sudah Hebat ya. sudah kiro asabah, jadi mereka sudah bisa 6 atau 7 gitu ya. Kalau Aisyah ini Kalau apa yang dikuasai oleh Aisyah dari Keunggulan kamu menurut kamu Aisyah? Kalau Aisyah
ngajinya beda sama yang lain. Iya. Kalau yang mereka makomat, kalau Aisyah nada Aisyah sendiri. Jadi Oh. kalau Aisyah beda. Oh, jadi irama yang biasa Aisyah pergunakan apa kalau untuk kompetisi di Indonesia lah? Kalau biasanya kadang-kadang Aisyah pakai bayati, Bayat ya, Indonesia selalu bayat. Iya. tapi biasanya juga Aisyah menggunakan nada Aisyah sendiri. Oh, Aisyah punya sendiri. Sendiri. Yang Aisyah guna di Dubai? Iya, iya. Iya. Dan mereka tidak intervensi Aisyah. Aisyah silahkan gitu. menggunakan irama Aisyah sesuai dengan biasa Aisyah. Wih, hebat Dan ya. menjadi juara kedua. Iya. Saat nama kamu diumumkan jadi juara kedua, dalam pikiran Aisyah tuh apa? Nggak Kalau nyangka pikiran ya. Aisyah nggak nyangka. Aisyah lebih kecil daripada yang lain, tapi kenapa Aisyah yang jadi pemenangnya? Sedangkan yang lain besar-besar, tapi kenapa tidak menjadi pemenangnya? Kenapa sih di Indonesia lebih banyak yang lebih pintar daripada Aisyah? Wow, luar biasa. Tapi dewasa ya. Dewasa, memang Aisyah dewasa sekali. Jawabannya loh. nggak diatur, punya jawaban sendiri kamu. Bener, kita ngelihat Aisyah menjawab pertanyaan, cara dia menjawab begitu tenang, Tenang. pun juga baru kali ini aku merasa dengan bintang tamu membuat jawabannya tuh membuat aku speechless karena cara kamu menjawab Jelas begitu sekali, luar Sob. biasa dengan umur kamu yang 10 tahun loh Aisyah. Iya, iya. You are amazing. Ya. Ayah ketika Aisyah diumumkan menjadi juara kedua, ayah saat itu ikut? Suasananya atau acara ini kan beda ya, karena sebelum 2 hari sebelum acara inti yang harusnya kita ada di hall besar, dihadiri sekitar 5.000 lebih lah, 6.000 orang dari utusan berbagai negara gitu ya. Itu kan 2 hari sebelum ada serangan itu. Ada serangan pertama. Ya. Itu kalau seingat saya itu di jam 1 malam itu. Itu alarm di handphone berbunyi, ada misil gitu. Iya, ya. Ini kita udah ya sudahlah pasrah kemungkinan ini apa. Tapi kita juga belum tahu itu waktu itu apa kejadiannya apa. Karena kan beritanya belum tahu. Ya, dari pihak panitia memang di pagi harinya mengumumkan kalau acara ini sementara ditunda gitu aja. Oke. Nah, itu kita udah gini, ini bisa ditunda, bisa batal atau apa gitu. Ternyata cuman selisih 1 hari, itu di malam-malam waktu itu sekitar jam 9, jam 10 itu kita dikumpulkan lagi di hall itu dan kita dikasih tahu besok acara tetap berlangsung, tetapi inti acara atau ini acara itu kita rahasiakan begitu. Oke. Nah, di situ kayak gimana ini gitu kan? Karena nggak mungkin juga karena biasanya dihadiri petinggi negara kan, mungkin dari pihak kerajaan atau apa gitu. Iya, pihak kerajaan. Dan mungkin langsung saya ceritakan itu begitu hari hanya kita nggak sangka ternyata emirnya langsung atau rajaan langsung yang menyerahkan itu kepada Aisyah. Wah. Langsung. Dan itu 25 tahun terakhir baru ini Syekh Maktoum langsung keluar sendiri untuk memberikan hadiah secara langsung kepada Luar biasa kamu. Gimana rasanya jadi ayahnya Aisyah menyaksikan itu semua? Masya Allah, ini semua karunia Allah ya. Kita tidak pernah menjadikan Aisyah itu seperti untuk tujuan lomba dan apa itu. Allah semua yang tata ini. Jadi semua aktivitas Aisyah, semua jerih payah Aisyah untuk bercapek-capek menghafal itu murni karena memang ini wujud belajar Aisyah untuk menjadi memahami isi Al-Quran dan nanti diterapkan di kehidupan. Iya. Jadi pun kalau ada lomba dan Masya Allah itu semua kita di luar perencanaan kita. Bukan niatnya Bukan niat gitu. Jadi kita diterbangkan ke sana, dijamu sebegian, Masya Allah. Kita nggak pernah sangka itu ya. Dan satu yang kita rasakan, kita percaya, semua ini berkat Al-Quran. Al-Quran itu begitu. Jadi terkadang melebihi ekspektasi kita gitu. Jadi Al-Quran benar-benar membawa keluarga kami, memuliakan keluarga kami dengan Al-Quran. Al-Quran benar-benar mengangkat kami, Masya Allah. Pasti karena kecintaan terhadap agama pastinya kepada Insya Allah Allah, Subhanahu wa insya taala Allah. ya, tidak ada niat untuk ikut lomba sama sekali, tidak mengarah ke sana, tapi pada akhirnya memang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah semua, Allah semua. Jalannya ada perlombaan dan dimenangkan di sana. Karena Kalau boleh tahu Ayah, berapa apresiasi yang diberikan oleh Emir untuk Aisyah menjadi juara kedua di tingkat internasional di Dubai? Masya Allah. Hadiahnya pasti luar biasa ya. Insya Allah luar biasa ini. Boleh tahu? Iya untuk Kalau boleh itu juga. jauh sih. Kalau pertama itu sekitar $1 juta. 1 juta US dollar. Iya, betul, Kalau betul. sekarang? Yang juara Yang keduanya? kedua itu jauh, cuma
Cuman gini, kemarin kita tidak membicarakan itu sama sekali karena memang di ketentuan itu sudah ada gitu ya. Cuman kan kemarin itu di tahun ini juga baru ada food. Alhamdulillah apresiasi masyarakat Indonesia, Masya Allah. Kemarin food kita tertinggi untuk voting. Vote-nya? Iya, iya. Oke, votingnya. Jadi di situ nanti penilaian atau apa, kita kan ini kan kondisi Musabakoh ini agak tidak seperti biasanya. Oke, jadi Aisyah juara kedua dapat berapa dari Emir? Ditulis di kesepakatan itu 100.000. 100.000 US dollar. Wow. Oh enggak, Itu banyak loh. Oh iya, tapi yang juara satunya $1 juta. Iya, iya, iya. Ayah nggak mengajukan kasasi. Itu aja udah 1,7. Wah, ya buat sekolah ya, buat kuliahnya. Iya, bismillah. Kalau mau kuliah ke luar negeri, ada di ayah uangnya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini cara unik Aisyah untuk menghafal Al-Quran. Katanya dengan gerakan tangan juga ya, ini membantu Aisyah. Kita mau kasih lihat Sobat. Aisyah, kamu makharajil hurufnya bagus sekali. Bagus maksudnya. sekali, Aisyah. Kalau ngomong teh jelas gitu Iya. maksudnya. Aisyah, kalau kamu ngelihat tayangan kamu sendiri di TV itu, apa yang kamu rasakan sih Aisyah? Bangga ya Aisyah. Saya lihat sendiri, waktu masih kayak habis Indonesia, Aisyah itu kayak, dulu Aisyah masih kayak gitu ya. Maksudnya? Ya Gak sangka. nggak sangka, dulu Aisyah kayak gitu, sekarang ternyata Allah jadiin Aisyah kayak gini. Jadi gini, sebenarnya Aisyah bikin Instagram atau apa itu awalnya kan bukan karena kita sengaja untuk masukin itu, enggak. Aisyah itu suka menikmati bacaannya gitu. Kalau belajar sambil dia kan ya tahu sedikit banyak artinya gitu ya. Itu nggak bisa dibuat-buat. Betul. Bahkan dia lupa dengan bacaannya tadi ikomat gimana, nadanya gimana. Nah itu Candid tuh mamanya biasanya tuh Oh, itu Candid pelan-pelan. biasanya Biasanya mamanya. awal-awalnya begitu. Oke. Tujuannya biar begitu dia, Aisyah yang kemarin tuh enak tuh bacaannya. Yang mana gitu kan. Lupa dia. Nih videonya, oh kayak gitu. Jadi di situ. Jadi Ya itu yang spontan. Uhuy biasanya. Nggak bisa diulang itu. Aisyah memang. ini gifted kamu. Iya. Ya. Aisyah, dengan gerakan tangan itu memang cukup membantu kalau buat Aisyah. ya. Cukup menurut Aisyah. Oke. Jadi gimana ceritanya? Gerakan tangan membantunya tuh seperti apa? Kan kalau Aisyah itu belajar bahasa Arab di sekelas. Nah, Aisyah itu kalau kan biasanya ada lah sesuatu satu surat yang menurut Aisyah itu sulit. Nah, jadi Aisyah lihat artinya. Oh, ini kisahnya Nabi siapa? Nah, Aisyah menggunakan gerakan. Nah, menurut Aisyah itu Untuk sangat menandain makna, menandain arti biar mudah dihafal. Itu mereka Aisyah nunjuk sini. Artinya Yang Aisyah Allah. bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mencoba untuk membedah maknanya, Betul, memahami maknanya, kemudian dia rekam dan dia gunakan tangannya untuk bisa menghafal ya. Betul. Karena metode sekolahnya kan begitu. Jadi nggak sekedar hanya menghafal, tapi sebelum menghafal biasanya itu ada dulu asbabun nuzulnya apa, ayat ini turun, terus ini maknanya apa, tentang apa. Quran itu kan banyak menceritakan sejarah gitu ya. Ya. Nah, gimana caranya biar menarik? Anak-anak harus tahu ceritanya itu di situ. Asbabun Ayah, nuzulnya apa. Aisyah ini anak keberapa? Ketiga, Dari dari 3 bersaudara. anak bungsu kamu ya. Aisyah tuh dulu pertama kali diperdengarkan ayat suci Al-Quran, apakah sedari dia masih berada di dalam kandungan, ibunya udah memperdengarkan murotal atau dari usia berapa? Kami itu sebenarnya keluarga kan awam sebenarnya, bukan dari keluarga yang sudah penghafal Al-Quran atau apa. Dari kakaknya, kakak usia waktu itu Aisyah masih 1 tahun atau belum ya. Itu kakaknya masuk ke sekolah Quran. Dari situlah keluarga kami itu mengenal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Karena keinginan tinggi kita terapkan itu. Metode-metode di sekolah itu kita, ya. Karena memang kalau cuman mengandalkan di sekolah, hanya berapa jam ya. Disitulah Aisyah juga interaksi dengan Al-Quran. Karena kakaknya biasanya ikut menghafal, dia mendengar kan, dari mendengar itu. Kadang-kadang kakaknya setoran itu Aisyah yang benerin. Kaget ya. Kakaknya yang store, adiknya udah bisa benerin. Belum bisa membaca waktu itu. Jadi interaksi mulai mungkin awal 2 tahunan lah. Tapi kalau masuk lembaga pendidikan Quran di 2 tahun 8 bulan. Karena memang Aisyahnya mau. Iya. Kalau dia bisa benerin kakaknya kan, walaupun dia belum bisa, tapi karena dianya mau. Betul. Dari tadi aja dia kayak lagi ngafal, Iya. dia lagi. Padahal bisa
orang ngomong, dia ngedenger, terus dia bisa nyambung, tapi dia lagi ngapa, itu tuh daya ininya juga. Iya, kita dari tadi ngeliatin kamu Aisyah. IQ-nya bagus. Ketika kita ngeliatin kamu ada gerakan bibir kamu yang Ya itu bukan lagi baca-baca ini ya, jangan. Lagi baca doa, bukan baca. sebenarnya itu kalau boleh tahu, kalau Om boleh tahu kamu lagi ngapain sih? Lagi menghafal Nguatin nguatin hafalan. hafalan Aisyah. Di saat kita lagi talk show ini Ya pun kan? dia masih mencoba untuk menghafal Ya kan? Al-Quran loh Sobat Tadi sih Ambiar. ngomongnya ke aku nggak gitu, Aisyah. Apa bilangnya? Lagi niupin Karen. Jadi saat kita masih dalam talk show ini kamu tetap menghafal Al-Quran? Ya, sedikit demi sedikit. Tuh kan. Wow, luar Sambil biasa. ngobrol loh, tapi nyambung kalau ditanya. Ya, coba kalau kita ya. Ya kan kalau kita udah sih nggak udah fokus wassalam, mungkin ya. lebar. Aduh, udah nggak. Jadi dari umur 2 tahun, 8, 8 bulan, sudah masuk mulai lembaga. masuk pendidikan lembaga. Quran. Oke, tapi kalau di rumah tuh Aisyah yang punya waktu lebih banyak untuk mendampingi kamu, mengajarkan kamu, menemani kamu untuk membaca, menghafal Al-Quran itu siapa? Ayah atau bunda atau papa? Mama. Mama, manggilnya mama ya. Kita mau kasih lihat juga, ini cara seorang Aisyah yang dalam satu hari ini dia bisa mutoja'ah 3 sampai 5 juz ya. Dalam satu hari untuk menjaga hafalan Al-Qurannya. Ya. 3 sampai 5 juz. Betul. Wow. Murojaah 3 sampai 5 juz Iya. Di sekolah. di sekolah. Sekolah. Beberapa soal. Kamu jam mainnya jam berapa sih Aisyah? Ya, kalau Aisyah jam main, itu kalau misalnya Aisyah lagi capek, capek ngulang-ulang. Lelah. Ya, lelah. Lelah, istirahat dulu. Sambil dengerin murotal, Aisyah sambil main boneka, main apa, terus nanti sudah nggak lelah lagi, Aisyah lanjut. Jadi kamu main aja, main boneka pun tetap mendengarkan murotal. Ya, Cita-cita kamu apa Aisyah? ahli tafsir. Ahli? Ahli tafsir. Tafsir. Quran. Wow. Udah kebayang belum sih kamu pengen kuliahnya tuh di mana Aisyah? Di Madinah. Makna Quran. Apapun. Berarti tinggalnya nggak di sini Wow. nanti. Kalau jadi ahli tafsir pasti dipinta di luar pasti tinggalnya. Sejak kapan kamu tuh punya cita-cita ingin menjadi ahli tafsir, ingin kuliah di Madinah? Sejak kapan kamu punya cita-cita ke sana? Sejak Aisyah menghafal Al-Quran. Sudah. Aisyah, nanti kalau Aisyah sudah besar, Aisyah pengen melanjutkan sekolah, tapi Aisyah maunya yang Al-Quran. Di ulumul Quran. Karena gini, Aisyah itu benar-benar menikmati bacaannya. Jadi dia itu kalau pulang sekolah terus dia menemukan ayat yang bagus gitu, yang buat dia seneng gitu, happy itu. Iya. Dia pulang dengan cerita gitu. Wah, tadi Aisyah punya bacaan bagus nih, ceritanya juga seru gitu. Diceritain semua itu. Dan orang tuanya ya Masya Allah ya. Ini salah satu kebanggaan orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat loh. Punya anak begini, biarpun di antara 3 gitu ya, 1 ada yang ini tuh orang tuanya harus bangga banget. Insya Allah. Jarang anak umur segini heboh untuk urusan akhirat. Biasanya mah ke sekolah, Pak, teman aku beli ini, Pak, teman aku gitu. Ayah pengen Bener loh. tahu apa kata gurunya Aisyah tentang Aisyah di sekolah? Oh iya. Aisyah itu kalau di sekolah, dia kayak temen yang nggak mau membahas tentang prestasinya mungkin, nggak mau membahas tentang kebiasaannya apa, atau kemarin dia habis diundang ini gitu, kadang nggak pernah. Itu yang disampaikan ke kita. Jadi Aisyah tidak terbebani apapun dengan semua stigma yang dia dapat dari dia. Kelihatan dia orangnya enjoy. Dia bukan tipikal anak yang suka lomba sebenarnya. Dia malu kalau tiap lomba enggak apa. Ini ikut kompetisi yang lumayan gitu ya di Indonesia waktu itu ya. Enggak ikut aku. Teman-temanku lebih jago sebenarnya, bisa lebih siap gitu. Iya, dia begitu. Tipenya anaknya begitu. Dia tidak ngerasa lebih gitu. Tapi kita gini, udahlah ikut. Oh, belum tentu juga keterima kamu. Ya gitu. Kita ikutin. Ternyata step-step tertentu dia nunjukin. Dia itu kayak di rumah sama kalau udah di depan, kalau dikasih mic, dia sudah beda orang. Kita kasih mic. Kita kasih mic. Ini buat kamu. Oke Aisyah, kita mau menantang Aisyah. Bukan menantang ya, kita pengen banget untuk Aisyah untuk bisa sambung ayat, boleh ya? Boleh. Suratnya Al-Mujadilah, ayatnya yang ke-16. Kita akan mulai dari ayat 16 ya. Nanti kamu akan sambungkan ayat berikutnya. Sudah siap? Nggak usah. Loh, nggak usah. Oke. Udah, iya, bismillah. Bismillah ya. Aisyah Arumi. عذاب مهين
لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون صدق الله العظيم Allahu Akbar. Insyaallah tabarakallah. Beautiful. ما شاء الله Terima kasih Aisyah. Tabarakallah. ما شاء الله Kita kembali saat lagi. Lebaran itu bukan waktunya untuk Sebentar membuang-buang lagi. uang, membuang-buang apa-apa. Jadi apa dong? Enggak, Lebaran itu secukupnya aja, maksudnya merayakan kemenangan tapi secukupnya aja. Bener. Jangan habis-habisin. Sederhana. Wah, duit nggak usah, biasa aja. Secukupnya. Cukupnya Beli aja. ketupat uangnya cukup. Beli kue lebaran bukan pantun. Beli kue lebaran uangnya cukup. Ya Tapi kan? emang benar, kita tuh sekarang jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nanti akhirnya tidak akan bagus. Bener lah, tahu batasnya, Betul. ya kan? Jangan sampai kita, terlena oleh nafsu. Kenapa lu begini? Itu kayak ada bulu, ada apa lewat. Kita kan jadi tersinggung. Iya, kita tersinggung, kita lagi puasa, kita kan kenapa? Kita lagi insecure, kita Lo berdua nih. lihat deh ada bulu lewat. Setelah Nggak sekian lama udah mau lebaran baru begini dia. Iya, baru begini. Kenapa nggak dari awal-awal? Tapi enggak kan, ya, aman ya? Aman. Kita udah nggak ada bintang tamu kan? Ada, ini seorang Penyanyi, suami. nah ini benar nih penyanyi. Ini penyanyi juga aktor ya. Kemarin sempat khawatir soalnya istrinya kemarin sempat umroh, sempat tertahan juga ketika berada di tanah suci. Karena kan kita tahu beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang ada konflik antara Iran dan juga Amerika Serikat dan juga Israel yang sampai akhirnya dampaknya itu pesawat kan nggak bisa pulang ke Indonesia yang umroh. Betul, betul. Ya. Sama seperti Yang cerita transit Aisyah tadi ya. Benar, kita akan hadirkan bagi-bagi ambiar cerita dari seorang Syahrul Gunawan. Sahrul dan Tasya. Sahrul. Bagus banget. Selamat pagi. Suaranya bagus banget penyanyi ya. Dulu. Kamu nyanyi lagunya tuh terkenal banget. Lagunya waktu kita zaman SD. Oh gitu ya? Oh udah tua banget gue ya? Lagi cinta monyet kita dengerinnya lagu ini Iya loh. lagu itu ya. Beneran sampai sekarang luar biasa. Alhamdulillah masih ingat. Sekarang cinta gorila. Emang lu pernah cinta monyet? Jangan dipisah dong. Kamu Bacanya dong cinta monyet, jangan cinta monyet. Kan dia ngomong cinta. Enggak, intonasi itu. Ya kan aku nanya, emang lu pernah cinta monyet? Kita belajar dari Aisyah memiliki intonasi yang benar, cara berkomunikasi. Enggak cinta monyet, itu cinta monyet. Sabar. ya. Sebagai seorang penyanyi kan intonasi itu penting. Yes. Siapa sih dari tadi ngomong? Kamu. Oh iya, iya. Pak Syahrul kami ucapkan terima kasih. Oke, sehat. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Dina masih di sana apa udah pulang umroh? Udah di sini? udah pulang. Dia lagi fokus 10 hari. Katanya nggak bisa pulang. Tadi kita Terakhir Ramadan. beritanya katanya nggak bisa pulang. Sempat ketahan. Kemarin sempat. Oh, nanti boleh Ini ceritain. kayaknya bikin-bikin berita aja. Kayaknya biar datang ke sini ya. Nah, jadi Coba kita kasih lihat Teddy ini nih, istri Iya, dari iya, Syahrul iya, Gunawan iya. sempat tertahan di Tanah Suci. Ya. Pertanyaannya cuma satu. Apa? Ya. Kenapa sang istri umrohnya sendirian? sendiri. Itu yang, Betul. itu yang ingin saya Kenapa tanya. nggak ikut biasanya? Awalnya Tangga Anda baik-baik saja? Baik-baik saja, alhamdulillah. Awalnya aku ikut. Aisyah kalau nggak mau dengar bisa ditutup kuping. Ini bercandaannya sayang. Iya, jadi awalnya aku ikut, ya udah daftar apa segala macam. Terus menjelang menjelang Ramadan tuh tiba-tiba aku dapat kerjaan. Udah lama kan gak dapat program TV kan. Di salah satu TV swasta. Program Ramadan. Jadi Boleh disebut subuh. nggak TV-nya? Jangan. Jadi subuh tayangnya dan
jam 4 sore. Oh, Oh, setiap hari tuh. Setiap hari. Jadi aku 20 hari Ramadan kemarin tuh di Jakarta. Aku tuh nggak berpisah sama nyangka. istri. Oh my God. Jadi minggu pertama puasa tuh istri berangkat. Aku anterin Oh, bandara. cuma nganterin ke bandara. Emang udah mulai kan waktu itu kan udah mulai riweuh juga gitu ya. Iran, Israel, Amerika. Nah pas sudah di sana dia report terus kan. Madinah sih masih oke. Pertama kan Madinah dulu, terus pas sudah sampai Mekah, udah mulai tuh cerita-ceritanya. Wah ini apa kedutaan Amerika di Riyadh itu dibom. Sampai kelihatan sih kayak ada kayak selewat gitu. Selewat apa? Tapi ya insya Allah lah kalau langit Mekah di atasnya Masjidil Haram itu udah Allah jaga ya. Iya. Tapi memang di Jeddah itu kan sempat kena juga. Terus saya sempat kirimin video, waduh ini kayaknya, terus enggak ini aku dikirimin dari grup ini di Doha. Ya udah kamu jangan kirimnya aneh-aneh dong, aku jadi kaget. Terus pas udah harusnya pulang itu pas di Jeddah, ketahan sempat 2 kali jadwal penerbangan. Aku tenang itu karena dia kan pakai Saudi Airlines. Jadi kalau Saudi dan Garuda tuh kan direct aman. Kecuali kayak Emirates ya Dubai, terus Qatar, Etihad itu yang di langit di Middle East itu pasti kacau kan. Itu pun yang pakai Saudi pun sempat ketahan 2 kali reschedule. Oke, jadi reschedule-nya berapa hari? Atau berapa kali? Sehari sih jatuhnya karena mundur 4 jam, terus mundur berapa jam lagi gitu, jadi sehari. Oh, extend-nya 1 hari. Ya. tambahnya Bandara 1 ya? hari. Ya, di bandara. Iya, di berarti bandara. Kebetulan hotel dekat bandara. Oh, oke. Bukan maksudnya. Lo pikir di stasiun kereta? Bukan. Maksudnya kan ada orang yang diinfo di hotel. Ya masih di Madinah. Siapa tuh yang Masih katanya di baru Mekah. 4 jam mau ke dari masih di hotel. Asia Siregar. Iya, kemarin. Indonesia, terus si Dea Mirella. Akhirnya buka hotel lagi apa jadi. Nah itu akhirnya ketika extend kan baru tahunya di bandara kan? Iya. Ketika baru tahu di bandara, mau tidak mau ya harus 1 malam lagi. Itu tuh dari travelnya apakah ngasih fasilitas atau dari maskapainya ngasih Kebetulan dia mundur 4 jam pertama itu kan masih di hotel. Pas yang keduanya udah oke, reschedule jam segini. Udah masuk ke bandara, ya nunggunya di bandara sih nggak terlalu lama juga. Karena kan di bandara juga biasanya suka ada tempat kayak. Ya, cuman lounge, emang tegang dan istriku tuh kan sama kakak, adik dan ibu mertua. Itu yang bikin aku tenang. Jadi dia sama keluarganya. Kan ibu mertua aku tuh memang hobinya umroh terus. Kalau Ramadan itu dia selalu ke sana. Ini baru kali ini mama umroh biasanya pengen extend, dia pengen cepet-cepet pulang katanya. karena keadaan. Karena tegang gitu, takutnya ada apa-apa gitu. Oke, tapi yang dirasain sama Teh Dina sama keluarga ketika umroh di sana tuh apa? Ada pengamanan ekstra atau apa yang mereka rasakan selain imbasnya mereka harus pulang sedikit lebih lama dari jam yang sudah dijadwalkan untuk pulang? Selama di sana sih alhamdulillah nggak ada apa-apa sih. Ya ibadah aja fokus ibadah. Ya memang kita aja yang di sini yang ngelihat berita tuh kan simpang siur. Terkadang kalau di kita itu beritanya Beritanya tuh suka dibesar-besar. dibuat-buat. Iya, benar. Tambah-tambahin padahal mah udah nggak jadi apa-apa di sana mah belum tentu. Betul, gitu ya. aman-aman aja sih. Aman-aman Dibuat-buat. aja. Mana-mana aja ya. Iya. Sempat ada perasaan was-was nggak kalau Syahrulnya kan di sini? Ada lah, ada. Kan Karena kita Syahrul udah Sahrul, bukan. kan walaupun katanya aman, direct flight kan siapa tahu ada rudal nyasar kan? Iya, iya kan? Sekali Ya itu yang namanya Pikirannya kan ya. was-was juga. Was-wasnya di sini ya. Ya aku juga jadi nyesel juga. Waduh kenapa ya gua Kenapa nggak ikut? Kenapa nggak syuting ikut? gitu Tapi kan ini juga aku dalam rangka ibadah juga dakwah kan. Oh iya. Acara dakwah. Iya. Lumayan lah buat lebaran. Iya. Ya. Iya. Ini udah hari keberapa Teh Dina pulang ke Indo? Udah berapa ya? Udah semingguan lah. Oh sudah seminggu. Cerita nggak banyak, kemana aku di sana gini gitu-gitu nggak? Enggak sih, enggak. Ada cerita-cerita menarik atau apa yang bikin selama di sana? Enggak sih, aku dengernya ya dia fokus ibadah aja. Kadang kan kalau misal di WA nggak bales itu karena memang dia bener-bener nemenin ibunya dan kakak adiknya dan dia happy sekali karena sekeluarga itu bisa menikmati waktunya di sana. Jadi aku juga ya udahlah biar
biar enjoy aja di sana. Khawatir. Aku yang khawatir karena ya itu berita-berita soal perang itu. Perang, iya. Kemarin langsung ngejemput ke bandara atau enggak? Ya, aku jemput. Terus anak-anak ikut juga? Anak-anak yang di Bandung ya. Yang di Bandung ya? Iya. Ikut ngejemput, terus mereka gimana? Oh, sempat khawatir juga nggak dengan pemberitaan tentang di daerah Oh Kawasan? enggak, yang perginya, yang nganter pas pulangnya enggak. Oh pulangnya enggak? Pulangnya enggak. Terus anak-anak di Bandung gimana tuh ketika tahu mamanya di sana? Ya sebenarnya baik-baik aja, tapi kan kalau lihat berita tuh kan kayaknya was-was ya wajar banget kayaknya ya. Kalau anak-anak kayaknya nyantai aja sih ya. Akunya sih yang lebih Malah papanya suaminya yang malah deg-degan sendiri ya. Sobat Ambiar, kita juga mau kasih ngomongin soal anak, katanya ada rencana Teh Dina sama Sahrul Gunawan mau nambah anak katanya ya. Iya. Masih kurang katanya. Ini dia. Jadi dari awal tuh memang sebenarnya udah ada obrolan, udah nggak usah nambah gitu. Sebenarnya iya, karena kan dari usia juga, faktor usia kan. Hmm. Tapi pas sudah jalannya gitu, aduh kayaknya seru kali ya, nambah lagi gitu. Masa Kalau ada seru? anak kecil, seru banget beneran? itu. Ya, Beneran bercanda? beneran. Bener dan program. Oh, program, inseminasi. udah nih sekarang lagi program. Waktu itu, tapi gagal. Sebenarnya bisa juga usaha lagi, tapi ya udahlah emang sedikasihnya aja, walaupun enggak juga ya nggak apa-apa, tinggal ngurusin yang ada aja. Oke, Gitu. itu programnya memang belum berhasil sampai akhirnya, apakah masih terus dilanjutkan sampai sekarang atau ya udah ikhtiarnya kita stop aja dulu atau berhenti dulu sebentar? Sepertinya sudah lah, nggak apa-apa. Kasihan juga sih soalnya udah on the 45 ya. Kalau tiba-tiba Riskan lagi kata habis dokternya. ngomong begitu itu tiba-tiba. Oh, riskan isi kata gimana saya. ya? Iya kata dokternya riskan, terus bisa aja setelah itu bayi tabung bisa aja, cuman ngedenger teman-teman yang upaya itu dan kayaknya tersiksa si ibunya, aku juga jadi aduh udahlah nggak usah deh nggak apa-apa. Sudahlah, nggak apa-apa. Itu seakan, ya memang mengikhlaskan, ya udah, Iya. memang belum dapat momongan. Dia mah mancing. Tapi itu, sudahlah nggak apa-apa tuh yang mengeluarkan kalimat pertama siapa? Atau Teteh dulu? Ini itu siapa? Aku lah. Yang sudahlah siapa, yang siapa? Kan dia kan, aduh gimana dong, aku dapet gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Terus jadi nggak usah kontrol lagi ke dokter, nggak usah diterusin lagi. Kenapa aku kepikiran pengen lagi nambah buntut? Kenapa? Karena apa ya? Tiba-tiba Karena gitu. kan anak-anak udah pada gede ya. Oh iya. Terus udah gitu kan aku juga dengan anakku yang di Jakarta kan jarang banget ketemu gitu. Terus ya lucu kali ya, ada seusia kita terus ada lagi mainan. Ya. Ada mainan Iya, gitu iya, ya. Ada bau-bau bayi gitu Oh, kan ya Allah. gitu. Tapi ya aku juga harus komit lah. Komit untuk di awal untuk tidak ya udah gitu. Kan semua juga emang Allah yang nentuin ya. Kehendak Allah. Kadang-kadang kalau misalnya udah kita bilang enggak ternyata Allah kasih kan Ya, tiba-tiba bisa kita aja. ada ya. Iya. Kita nggak pernah tahu ya, yang penting sehat-sehat lah ya. Iya, Lebaran amin. di mana? Lebaran di Bandung di Cilengkrang hari pertama, hari keduanya di Bogor. Gitu. Sahrul Nyetir, Gunawan. nyetir nyetir. aku. Supir aku semuanya mudik. Nyetir sendiri. Iya, lagi ngebayangin, aduh udah lama aku Bandung Jakarta. Gak apa-apa namanya mudik ya, ada nuansa yang setahun sekali ya. Bisa dinikmati. Kita mau ngajakin seorang Sahrul Gunawan bermain dalam Kotak Surat Ambiar. Apa tuh? Ambil, kita di sini ada kotak surat, ambil satu surat aja. Setiap ngambil surat harus nyanyi lagu Surat Cintaku. Oh gitu, Mama Ina dong. Iya, langsung. Silakan. Silakan. Cuman satu surat dibuka, dibaca. Salah satu direspon. apa aja? Satu aja. Bebas warnanya suka-suka hati A. Sepucuk surat yang wangi. Bener nyanyi. Warnanya pun merah hati. Oke. Aduh, orang kudu jauh macana. Oh, udah plus matanya. Mau dibacain? Nggak bisa bohong ya. Oh, dibacain. Umur. Nggak bisa. Jangan sama saya, mungkin sama Rian aja, karena kita sama ya. Pak Budi kacamata. Banyak orang melihat Kang Sahrul sebagai sosok yang kuat, tapi sebagai kepala keluarga, pernahkah Kang Sahrul merasa berada di titik paling lelah atau tertekan? Pernah nggak? Ya masa enggak lah bohong ya. Pernah. Ketika apa itu? Cakap udah atas. Udah kan cuma sekali kan Udah, bacanya? satu doang. Ada ya. lagi? Ada lagi? Si ada lagi kan bisa ada durasi. Candak we, Iya. Anggela. Tertekan saat apa ya?
Aku mah setiap masalah ya selalu menikmati loh, beneran. Menikmati dalam artian bahwa kita ini hidup pasti ada masalah. Masalah kalau kita udah mati, tapi mati pun ada masalah lagi kan di yaumil akhir nantinya. Bahkan istriku tuh selalu bilang gini, kamu tuh pantesan ya orang selalu bilang kamu tuh awet muda. Karena setiap kamu ada masalah, kamu tuh bisa nyimpen di kotak masalah yang satu. Yang satunya di kotak yang berikutnya, kamu bisa tidur lelap dan ngorok kata istri aku. Terus besoknya baru kamu pikirin lagi. Hebat sih. Jadi apa itu yang aku tahu dari istriku ya. Itu hebat. Jadi masalah pasti ada aja. Iyalah, Ada aja. orang hidup ya. Ada aja. Jadi ya baik itu di karir di politik, di entertain, ya aku pasang surutnya udah luar biasa. Jadi sekarang mah kecil kalau ada masalah. Jadi dengan begitu nggak gampang sakit tuh. Karena biasanya orang yang Alhamdulillah stres, sih. kepikiran jadi sakit. Alhamdulillah. Menikmati masalah itu kuncinya. Iya. Salah, itu Itu Nikmati kunci aja. awet muda seorang Sahrul Gunawan. Ternyata bukan skincare, bukan perawatan, tapi menikmati masalah. Kita kembali saat lagi. Pada masanya kita mencuri geger. Aku merenung. Sekali lagi kami Ya. mengingatkan kita memang akan merayakan Idul Fitri. Tapi jangan, Tenda berapa besar tenda? kalau kalian bosen di rumah, capek Idul Fitri. Keluar negeri. Enggak, jangan. Semua di Indonesia sekarang ada. Di mana misalnya saya pengen pergi ke luar negeri jalan-jalan merasakan suasana yang nyaman buat Kita mampir tidur. ke hotelnya Pacete. Yang ada di Cibubur. Tuh, baca deh. Tuh. Sobat Amir nggak usah keluar negeri udah ya kita staycationnya di The Trans Hotel Ya. Jakarta aja ya. Ini terkoneksi langsung dengan kawasan terpadu Trans Studio Cibubur, bikin momen staycationnya menjadi lebih menyenangkan atau bisnis tripnya jadi lebih praktis berkesan. Tidur nginep di hotel enak, mau belanja juga bisa. Bintang 5 loh. Dan banyak diskon sampai 50%. Selama periode soft opening Trans Hotel Jakarta, khusus untuk kamu pengguna kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, Alo Paylater, dan juga yang lain-lainnya. Ya. Dan jangan lupa ya untuk berbelanja di Metro pakai Alobank dan Bank Mega untuk mendapatkan promo. Dan kabarnya, Apa? kita yang membacakan ini tadi dapat kabar baru ya, baru dapat. Staycation ya? Kita dapat. Kita dapat staycation selama Staycation. 1 tahun. Bapak, kami semua mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kan Karen kan teman-teman kita kan semua yang lebaran gak pada nerima Karen mau pada datang ke rumah-rumah. Staycation aja Jadi, lah gue di lu situ. bisa. Iya, Bisa. makasih apa. Seru di sana, enak, tenang, nyaman juga ya. House. Sobat Ambiar, kita punya bintang tamu berikutnya ya. Yang satu ini, dia seorang penyanyi, lagunya Iya. viral. Oh. Yang dengerin lebih dari 3 juta Ini loh. pendengar. Mana coba panggil yuk. Kita lihat dulu yang satu ini. Oh, wow. Oke, dan ini ada bintang tamu tadi yang viral banget ya. Oh, Kita sambut aja langsung ya. Man, apa kabar? sebentar Man, kamu tadi sepanjang kamu nyanyi, itu senior di belakang seperti kayak nggak mau nggak mau terima. Ada yang masalah? Dia nggak terima, dia pengen nyanyi. Karena kamu punya suara yang Selamat bagus, ya. jadi dia merasa sebagai senior tuh kayak gua udah nggak musim gitu. Iya, iya. Kenapa dia bisa viral gitu? Seolah kami tuh membaca ekspresinya. Gua Justru katanya kita gitu. tuh harus belajar dari yang muda-muda. Tadi nggak gitu ya ngomongnya waktu sebelum mulai. Man Osman ini lagunya wah viral banget. Didengerin lebih dari 3 juta kali, yang pakai soundnya juga banyak, lebih ratusan Ya ribu. betul. Senior duduk dulu ini kita mulai. Oh iya, iya. Lagunya itu judulnya adalah Bentang Jarak Asmara yang barusan Lagunya kayak ya ringan tapi enak, easy banget. tentang LDR ya. LDR. Ini pemain keyboard kita juga LDR. Celeduk Citayam. Tapi LDR itu ini ya sekarang tuh udah jadi hits banget ya, orang-orang banyak yang hubungan LDR, LDR. LDM, Apa LDR? Apa LDM? long distance marriage. LDM mah Bapak Aing. KDM. KDM. Yuk. Punten KDM ya. Man Osman, kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, Ya, silakan. Man. Man Osman tuh nama aslinya siapa Man Osman? Kayak Man Osman Sate, Man Osman. Banyak yang ngira saya penyanyi dari Madura juga sih. Iya, asli mana kamu? Saya aslinya kota Solo. Oh, Solo. Iya, Solo. Nama aslinya siapa? Nama asli saya Firman. Kenangan ya.
Firman. Iya. Jadi Man Osman. Iya. Oh. Firman namanya. Nama aslinya Firman. Kenapa nggak Firman Osman? Kenapa? Karena Firman udah ada nama yang make dan Produsernya bilang Man Osman aja. Iya. Kenapa nggak Firman Fir? Firman Fir. Firman Osman. Itu dalam pemilihan nama tuh siapa sih yang memilih kemudian menciptakan? kalau waktu itu tuh saya baru makan sama om saya di salah satu pecel lele gitu. Ini cerita yang penting. Lagi makan lanjut. Terus muncul, kenapa kamu namanya ini aja, Man Osman? Kenapa? Kayaknya, karena marga keluarga saya tuh Usman. Oh Usman. Cuman diganti Osman gitu, biar namanya lebih nama panggung gitu. Ada marga emang orang mana keturunan? Bukan marga sih, tapi Nama apa ya, keluarga. nama keluarga, nama Family iya, name. Iya. Usman jadi Osman. Iya. Man Osman. Ejahan dulu Padahal kan ya kalau iki wong Jawa toh. Wong Jawa. Jawa Tengah. ejahan dulu sebenarnya Osman tuh kan pakai T Oats gitu kan. Kalau ejahan dulu kan Usman tuh Osman kan. Iya. Tapi dengar-dengar juga lagi ngambil S3 ya? Oh bukan. Apa sih Karen? Oh bapaknya. Jangan bapak tuh. Oh, wawancara saya lagi boleh? Ada durasi. Oh, ya udah oke. Tadi lagi iklan. Oh salah bapak. Aja banget Karen biar dibahas. Maaf ya kita ke Asyarul dulu ya. Kita belok lagi. Tadi waktu, Enggak ada durasi dia dulu. tadi waktu iklan sebentar. Lagi kuliah S3 di mana? Di Unpas, ngambil program doktoral di kebijakan publik. Oh ya, terima kasih ya. Lagi dong nanya. Udah. Ada Man Osman Man loh. Osman. Si ini nih. Terbentang jarak asmara tentang LDR. Ya. Pas kamu tahu lagunya viral. Gimana tuh sekarang dengan era digital semuanya tuh kalau viral tuh kan langsung wah. Iya. Bisa dikenal banyak orang. Sebenarnya kan lagu Bentang Jarak Asmara ini saya berkolaborasi sama salah satu band juga dari Solo yang karya-karyanya juga viral, namanya Traffic Jam. Dan Traffic jam. ketika lagu ini mulai viral, sejujurnya udah kayak memprediksi sih dari awal karena udah percaya diri sama materi lagunya gitu. Wih, keren. Kenapa bisa gitu kamu? Karena kebetulan saya berangkat dari konten kreator juga di TikTok, jadi kayak ngerti, oh ini kayaknya kalau lagu ini dirilis tahun ini, kayaknya akan algoritmanya ketemu deh. Oke, jadi kamu sudah bisa menyangkap. Sudah kalau khususnya di lagu Bentang Jarak Asmara udah alhamdulillah udah terprediksi gitu kalau akan. Oke. Cuman alhamdulillah nggak nyangka sampai seviral Lebih ini. ekspektasi berarti Oh ya. bilang tadi udah terprediksi. Apakah Hargumai pernah membahas ini? Nggak pernah tahu, siapa tahu ya. Tapi hebat ya kalau orang udah bisa tahu lagu ini tuh bakal meledak bakal gitu enak ya, maksudnya berarti kita bisa mempersiapkan. Kita mau menantang kamu untuk memprediksi apakah lagu ini akan pecah viral di 2026? Mainkan lagu Mr. Glowing. Kerak-kerik. Nggak boleh Lagunya gitu. Kita mesti support ini teman saya buat lagu. Iya. Judulnya itu tadi. Mr. Iya, Glowing. Mr. Glowing. Oh. Kita support aja. Kita kasih. Main-main ke Instagram aku ya, aku udah pin di paling atas. Man Osman, kita mau kasih artikel tentang Yuk, Man. Meneruskan estafet kreativitas Man Osman, hidupkan kembali semangat sang kakek aktor senior Edi Sud. Oh, kakeknya, cucunya. Om Edi. Cucunya Pak Edi Sud. yang menurunkan darah seni kakek kamu siapa aja selain kamu di keluarga? Kalau saya 5 bersaudara dan kebetulan semuanya main musik sih. Cuman yang bisa nyanyi lumayan gitu dengan baik tuh saya sih. Cuman semuanya darah seninya main musik semuanya. Main musik. Iya. Berikutnya apa lagi yang mau kamu launch atau mau kamu rilis di 2026 karena kamu bisa memprediksi apa yang akan menjadi viral? Kalau dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 30 April akan solo konser dengan konsep orkestra sih. Oke, Man Osman boleh kasih bocoran termasuk juga buat Perlan 86 ya. Biar mereka tahu untuk lagu yang viral 2026 itu seperti apa. Biar mereka bisa kalau rilis lagu langsung viral. Ke gue aja dulu, ke gue dulu lah. Gue butuh. Soalnya terakhir dia mulu, Perlan dasar mulu. Lu masih mending masih beruntung. Perlan terakhir rilis lagu langsung nggak boleh ditayangin. Ini bukan
Gumai, ini Iya. Hard Osman. Oke, singkat 2026 lagu apa yang akan viral? Seperti apa? Lagu yang akan viral insya Allah lagu-lagu yang membahas tentang salah satunya LDR lagi dan menurut saya tentang kehilangan yang akan Oke, terus. ada kehilangan ya. Apalagi kalau kehilangan karena LDR. Ya wah ya itu. Satu lagi bisa prediksi ini bulan apa di tahun ini konsernya King Ya, Nasar? nanti di info ya, itu udah. lagi tetap di bagi-bagi ambiar. Jangan pernah menyerah menaklukkan dunia. Jangan berhenti. Saatnya ambiar berbagi berkah. Kalau sampai akhir Ramadan ini belum laku-laku juga, Laku, habis. ini kita bagi 3. Ya. Karena Kak Dewi nggak Dewi ada. nggak usah, dia udah pulang Kak kampung Dewi ya. nggak ada, jadi Dewi bagi udah 3. pulang kampung. Assalamualaikum, ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya gitu ya jawabnya ya. Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Ah, dari abang-abang siapa? itu. Siapa ini di mana? Rahil di Jakarta. Siapa? Rahil. Rahil. Rahil di Jakarta. Rahil. Oke, simak pertanyaannya yang satu ini ya Pak. Siapa Hafiz yang menang juara 2 di Dubai? A. Nusarara. B. Aisyah Rumi. C. Yasmin Najma. D. Asila Maisa. B. Syahrumi. Betul nggak Adek? Betul nggak nama kamu Aisyah Rumi? Betul. Selamat buat Pak Rahil. Mari. Silakan memilih mau rice cooker, fryer, juicer, AP-AP, komper. Selamat ya Rahil ya. Baik, terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita. Aisyah, terima kasih banyak ya. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Asharul, terima kasih banyak. Man, Osman, Ayah, terima kasih banyak. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat berpuasa. Sampai jumpa. Sujud